Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian Sari Yusuf dengan NIM 201111049 dari kelas 1B Teknik Konstruksi Gedung. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan mengenai tentang klasifikasi tanah yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama mari kita lihat dulu soalnya seperti bagaimana. Soal pertama, suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut. Di sini tersedia tabel diameter yang berisi diameter lubang ayakan dan persentase lolos. Diketahui bahwa liquid limit sebesar 35% dan plasticity limit sebesar 26%. Diminta yang pertama gambar grafik hasil tes di atas pada kertas grafik yang tersedia. Yang kedua, tentukan harga koefisien uniformity dan koefisien of gradation. Yang ketiga, klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTHO. Oke, lanjut. Pertama, kita akan gambar grafik. Cara gambar grafik adalah saya di sini menggunakan Excel, tapi dengan melihat tabel yang diberikan, jadinya seperti ini. Lanjut, untuk pertanyaan kedua tadi adalah tentukan harga koefisien of uniformity dan koefisien of gradation. Nah, di sini kita bisa lihat CU itu rumusnya adalah D60 per D10 dan CC itu D30 pangkat 2 per D60 dikali D10. Nah, apa sih itu D10, D30, dan D60? D10 adalah diameter butiran di mana 10% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. Dan D30 juga sama, itu diameter butiran di mana 30% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. D60 juga diameter butiran di mana 60% dari total butiran lolos atau lebih kecil dari diameter tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini sudah diketahui ya kalau D60-nya sebesar 0,26, D10-nya 0,35, D30-nya 0,13. Jadi kita bisa lihat hasil CU dan CC-nya. Nah, untuk menentukan D60 dan D10 dan D30 itu seperti berikut. Kita bisa lihat bahwa D10 nya sebesar 0,035, D30 sebesar 0,13, D60 sebesar 0,26. itu dari mana? Nah, lanjut kita langsung pengklasifikasian. Nah, yang pertama di sini saya mau klasifikasikan dengan metode USCS dulu ya. Di sini kita menggunakan flowchart. Nah, pertama-tama kita harus lihat dulu tanah tersebut itu lolos ayakan pada nomor 200 itu sebesar persentasenya seberapa besar. Kalau misalnya persentasenya lebih dari 50% menggunakan flowchart yang sebelah sini, dan untuk kalau yang kurang dari 50% menggunakan ini. Nah, di sini yang sebelah kiri itu untuk tanah butiran kasar ya. Kalau yang sebelah kanan itu untuk tanah berbutir halus. Nah, kita bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa lihat dari grafik yang tadi sudah dibuat. Di sini kita bisa lihat bahwa pada nomor ayakan 200 yang diameternya sebesar 0,075, diketahui dalam grafik bahwa persentasenya adalah sebesar 11%. Nah, kita bisa lihat di sini saya sudah tulis bahwa yang lolos ayakan pada yang tertahan pada lolos ayakan nomor 200 adalah 11%. Nah, di sini untuk kerikil itu
0%. Kenapa bisa 0%? Karena kita bisa lihat di grafiknya bahwa awal pertama kali ayakan saja sudah dimulai dari nomor ayakan 10, dimana diameternya lebih kecil daripada nomor ayakan 4 yang sudah pasti lolos semua. Ini pada gravel itu 0%, sedangkan pada gravel itu kerikil, sedangkan pada pasir yaitu sebesar 89%. Dapat dari mana? Itu dari, kita bisa lihat dari sini, pasir itu adalah hasil kurang dari yang lolos dari nomor ayakan 4 dikurangi dengan lolos ayakan nomor 200 yang hasilnya adalah 89%. Setelah kita tahu bahwa hasil gravel itu 0%, kerikil itu 0%, pasir itu 89%, dan yang butiran halus yang lolos ayakan 200, nomor ayakan 200 adalah 11%. Kita tentukan apakah itu tanah kita itu adalah pasir atau kerikil dengan melihat flowchart ini. Kita bisa lihat bahwa jika kerikil lebih besar daripada pasir, bahwa tanah tersebut adalah kerikil. Jika pasir lebih besar atau sama dengan kerikil, bisa diketahui bahwa tanah itu adalah pasir. Sedangkan data yang kita dapatkan adalah pasir itu lebih besar dari kerikil. Di sini bisa kita ketahui bahwa tanah kita itu tanahnya tanah pasir. Nah, di sini ada 3 kelompok, dibagi 3 kelompok lagi. Kita bisa lihat di sini tanah butiran halus yang kurang dari 5% masuknya ke sini, yang tanah butiran halus yang 5% sampai 12% masuknya ke sini, dan yang lebih dari 12% masuknya ke sini. Kita bisa lihat bahwa dari hasil tadi kita perhitungan adalah tanah butiran halusnya adalah sebesar 11%. Nah, berarti kita masuknya ke bagian sini. Di sini langkah selanjutnya adalah dengan menghitung coefficient of uniformity dan coefficient of gradation dan menggunakan plastisitas chart. Nah, karena kita tadi sudah menghitung koefisiennya, kita lanjut saja. Di sini ada USGS classification sistemnya. Nah, kita tunjukin tadi hasil CO dan CC dan lain-lainnya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada dua, ada kerikil dan pasir, dimana diketahui bahwa tadi itu tanah kita itu adalah tanah pasir. Nah, yang kedua adalah tanah butiran yang lolos pada nomor ayakan 200 nya adalah 11%, berarti masuk ke kategori yang ini. Nah, untuk koefisien selanjutnya dibagi lagi, kita lihat bahwa di sini koefisiennya yang lebih dari 9,6, dan koefisien kita adalah 7,428 dan 1,875, berarti masuknya ke yang ini. Nah, lalu selanjutnya kita harus, untuk menentukan kategori ini, kita harus menggunakan plastisitas chart. Nah, plastisitas chartnya seperti ini, kita bisa lihat seperti ini. Nah, karena di sini menggunakan liquid limit dan plasticitas index, kita bisa lihat bahwa liquid limit kita itu sebesar 35%, berarti sekitar di sini, dan plasticitas index kita itu adalah sebesar 9%, atau di sinilah kita bisa lihat bahwa
butiran halus kita itu termasuk ke dalam lanau ya, lanau low capacity, mempunyai lanau yaitu yang kategori yang ini. Lalu selanjutnya berarti kita dapat huruf pertamanya adalah SW SM. Nah, di sini dibagi lagi menjadi dua kategori. Kita lihat bahwa di sini ada kurang dan kerikilnya sebesar apa? Karena kerikil kita sebesar 0%, berarti kita masuknya kategori yang ini. Nah, untuk huruf keduanya berarti ini ya, huruf keduanya sudah diketahui. Jadi nama grupnya adalah ini. Jadi nama grup simbol adalah SWS SM, dan grup name-nya adalah Well Graded Sandwich Shield, yaitu adalah bergradasi baik, tanah bergradasi baik dengan tanah. Oke, untuk klasifikasian yang kedua itu menggunakan metode ASSTHO. Di sini kita cara pengklasifikasiannya adalah dengan melihat awalan dulu ya. Di sini general classification, kita bisa lihat yang lolos pada ayakan nomor 200 itu lebih besar dari 35% atau kurang dari 35%. Kita bisa lihat di sini di tabel bahwa yang lolos ayakan nomor 200 adalah sebesar 11%. Berarti general classification-nya kita menggunakan yang sebelah sini. Berarti tidak dipakai ya. Nah, untuk grup klasifikasinya di sini ada A1, A3 dan A2. Nah, untuk menentukannya bagaimana, kita melihat dari persentase lolos pada nomor ayakan 10, 40 dan 200. Di sini kita lihat persen lolos ayakan nomor 10 adalah 100%. Sedangkan pada grup klasifikasi A1A maksimalnya itu adalah 50%. Berarti di sini udah nggak masuk ya. Jadi ini bisa kita coret aja. Nah, lalu kita lihat yang di A1B. Di sini nomor ayakan 40, maksimal 50. Di sini kita ketahui bahwa yang lolos ayakan nomor 40 itu sebesar 89%. Berarti di sini juga ini nggak masuk. Yang di sini yang A3 yang lolos ayakan nomor 40 itu minimal 51%. Berarti ini bisa ya masuk. Berarti kita bisa lihat itu antara A3 sama A2. Kalau dilihat dari ayakan nomor 40. Nah, kita lihat lagi dari ayakan nomor 200. Di sini ayakan nomor 200 itu yang lolos adalah sebesar 11%. Sedangkan pada A3 maksimal yang lolos ayakan nomor 200 adalah 10. Berarti di sini A3 kita bisa coret. Berarti tidak termasuk dalam grup klasifikasi yang A3. Nah, kita tinggal fokus saja ke klasifikasi yang grup yang A2. Kita bisa lihat dari sini untuk di ayakan nomor 200 itu maksimalnya sama ya, maksimal 35%, berarti masuk gitu. Sekarang kita bisa lihat dari karakteristik of fraction passing nomor 40. Kita lihat dari liquid limitnya.
Nah, tadi sudah diketahui bahwa liquid limitnya sebesar 35% dan plasticity indexnya 9%. Nah, kita lihat liquid limit untuk yang A24. Untuk A24 di sini maksimal 40. Yang diketahui tanah kita adalah 35, berarti ini masuk. Di sini untuk yang A25 minimalnya 41, berarti ini nggak masuk. Yang ini masuk, yang ini nggak masuk. Nah, kita lihat lagi dari plasticitas index, berarti yang ini tinggal abaikan aja sama ini, karena dari liquid limitnya aja udah nggak masuk gitu. Kita lihat dari plasticitas indeksnya, di sini maksimal 10, sedangkan plasticitas indeks tanah kita itu sebesar 9%, berarti di sini masuk. Sedangkan pada yang A26 plasticitas indeksnya itu minimal 11%, berarti di sini juga nggak masuk. Nah, di sini kita sudah bisa tahu ya lebih mudah bahwa klasifikasi HSSTHO nya itu A24. Jadi kelompok tanah yang tadi nomor 1 pada klasifikasi ini adalah A24. Oke, lanjut kita langsung ke nomor 2. Di sini kita bisa lihat dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Di sini ada diameter ayakannya, ada 20, 12,5, 5, 2 dan sebagainya. Ada berat butiran yang tertahan dalam ukuran gram. Di sini diketahui bahwa liquid limitnya sebesar 24% dan plasticity limitnya sebesar 18%. Diminta gambar grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter butiran pada gambar terlampir. Yang kedua, klasifikasikan dengan metode AASHTO. Nah, untuk soal yang ini kita harus rubah dulu tabelnya agar kita mengetahui persen butiran yang lolosnya. Sebagai berikut ya, nih tabelnya seperti ini. Kita tuliskan berat ayakannya, terus berat tertahannya berapa, lalu berat kumulatif. Berat kumulatif ini itu didapatkan dari hasil, misalnya dari yang awal nih 1213. Nah, yang keduanya itu 1213 ditambah 3412. Nah, hasilnya segini. Nah, nanti persentase yang tertahannya itu bisa kita ketahui dari 1213 ini dibagi dengan berat kumulatif yang paling besar, jumlah semuanya yaitu 24.800, lalu dikali 100%. Nah, jadi di sini bisa kita lihat persentase yang tertahannya sebesar ini, lalu untuk persentase yang lolosnya itu tinggal dikurangi 100% berat, persentase tertahan 100% dikurangi persentase yang tertahan. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu grafiknya kita bisa munculkan, jadinya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Lalu untuk pertanyaan yang kedua itu adalah klasifikasi dengan metode ASSTHO. Nah, untuk ini sama aja seperti yang tadi nomor 1 caranya. Kita lihat dulu general classification-nya, apakah tanah kita itu yang lolos pada ayakan nomor
itu lebih dari 35% atau kurang dari, didapatkan dari tabel ini. Kita bisa lihat bahwa persentase lolos IACAN nomor 200 itu antara 8,525% sampai 5,287%. Kenapa seperti ini? Karena kita di sini IACAN-nya nggak ada yang seperti lolos IACAN, tidak ada ukuran IACAN nomor 200. IACAN nomor 200 itu diantara 0,1 sama 0,063. Soalnya diameter IACAN nomor 200 itu 0,075. Nah, karena ini sudah pasti IACAN persentasenya kurang dari 35%, berarti kita lihat tabel yang sebelah sini. Nah, tinggal kita lihat grup klasifikasinya. Untuk lolos persentase IACAN nomor 10 untuk A1A di sini maksimal 50, sedangkan yang dari data yang kita dapatkan itu 51,371%. Berarti lebih, di sini kan maksimalnya 50. Berarti ini sudah tidak termasuk karena tidak cocok. Nah, untuk yang A1B kita lihat dari IACAN nomor 40 maksimalnya 50%. Di sini yang data yang kita ketahui masuk karena persentase lolos IACAN nomor 40-nya sebesar ini ya, di bawah 50%. Untuk A3 masuk ya, karena di sini minimal 51%. Yang diketahui di data itu 51,371%. Nah, untuk yang selanjutnya kita lihat dari IACAN nomor 200. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini juga masuk. Di sini kita lihat dari karakteristik of fraction yang lolos pada IACAN nomor 40. Kita lihat dari liquid limitnya. Di sini kita ketahui liquid limitnya itu 24%. Berarti yang A24 itu masuk, yang A25 itu enggak, yang A26 masuk, A27 juga enggak. Berarti ini tinggal coret. Di sini plasticity index-nya maksimal 6, sedangkan yang diketahui adalah 6%. Jadi ini enggak masuk. Jadi A1 kita coret, A3 juga kita coret. Di sini yang A24 ini plasticity index-nya maksimal 10, berarti masuk. Yang A26 minimal itu 11, berarti masuk. Jadi kita bisa ketahui bahwa kelompok tanahnya itu di A24 ya, seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang kurang baik. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.